Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan, PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi, yang kami hormati, Naufal Caidar, selaku Ketua Pelaksana Cangdis dan Welpart 2021, para panitia Cangdis dan Welpart yang telah bekerja sama dalam menyukseskan acara pada malam hari ini, dan tak lupa, mahasiswa Aquakultur Fakultas Perikanan dan Kelautan PSDKU Universitas Airlangga yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul dalam acara Cangquran dan Disnatalis Himakua yang ke-6 dan Welcome Party Mahasiswa Baru 2021 PSDKU Universitas Airlangga meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu ya. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Marcella Pujana, saya mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Angkatan 2020. Mana nih suaranya Angkatan Angler? Halo. Oh ya, tenang, para ciwi-ciwi tidak perlu khawatir. Di sini tentunya saya tidak sendirian dong. Saya ditemani oleh kakak ganteng yang bikin suasana seger. Cak Ella, boleh nih perkenalan diri kakak? Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Kurniaul Haki dari Angkatan 2019. Salam kenal semua. Nah, ini kan dari Angkatan 2019, dari Angkatan Manta. Mana nih suaranya Angkatan Manta? Halo. Oke. Nah, tadi kan udah nih untuk dari Angkatan 2019 sama Angkatan 2020. Gak dol dong rasanya kalau kita nggak menyapa dari Angkatan 2018 dan tentunya Angkatan terbaru yaitu Angkatan 2021. Mungkin dari 2018 nih, dari teman-teman 2018, mana nih suaranya nih? Ya, ada. Oke. Lanjut. Untuk angkatan selanjutnya nih, ada angkatan 2021. Mana nih ya suaranya angkatan 2021? Oke, saya lanjutkan. Dalam acara Cangdis kali ini, mengusung tema mengenai Abi Praya. Pada penasaran semua kan? Jadi Abi Praya ini memiliki arti mempunyai harapan yang diambil dari bahasa Sanskerta. Dengan tujuan semoga seiring bertambah umurnya, Himakua senantiasa memberikan harapan bagi mahasiswa Aquakultur FPK PSDKU UNER di Banyuwangi dalam mengembangkan diri baik segi minat maupun bakat, meningkatkan soft skill, serta tetap menjadi wadah dalam mengayomi seluruh kegiatan mahasiswa di tengah segala keterbatasan yang dihadapi di masa pandemi ini. Oke, beranjak ke acara selanjutnya, kami selaku MC ingin membacakan susunan acara pada malam hari ini. Ya, yang pertama yaitu pembukaan serta doa bersama. Yang kedua ada sambutan-sambutan. Penampilan video ucapan selamat ulang tahun dari dosen dan mahasiswa. Yang keempat ada welcome party. Dilanjutkan cangkruk inspiratif. Penampilan dari Angkatan 2019 dan dilanjutkan penampilan dari Angkatan 2021. Berikutnya pengumuman nominasi. Penampilan dari Angkatan 2018. Penampilan Angkatan 2020. Pengumuman nominasi dan pengumuman best show. Serta penutup. Oke, memasuki agenda selanjutnya, yaitu ada pembukaan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Airlangga. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat dipersilahkan.
Oke, dilanjutkan menyanyikan himne Airlangga. Oke, baik. Menginjak acara selanjutnya ada pembacaan doa yang dipimpin oleh Kak Wildan dari Angkatan SAT. Untuk Kak Wildan, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik-baik. Terima kasih. Baik, mungkin ini saya bacakan doa menurut agama Islam ya. Jadi untuk yang non-Islam mungkin bisa berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afin wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa dunyaya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa sihatil fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa jatam minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Kak Wildan. Semoga dengan pembacaan doa tadi, Himakwa dapat menjadi sebuah harapan bagi mahasiswa FPK PSDKU di Banyuwangi. Nah, acara selanjutnya acara apa nih, Kak? Ya, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Naufal Caidar selaku Ketua Pelaksana dalam acara Cangdis dan Webpart malam ini. Kepada Saudara Naufal, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Marcella dan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan hari ini dalam rangka Cakroan dan Natalis serta Welcome Party Mahasiswa Baru 2021. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi, yang saya hormati Bapak Muhammad Hanif Azhar, SPI MSI, selaku pengisi cangkruk inspiratif pada malam hari ini, serta yang saya banggakan kakak-kakak alumni dan juga teman-teman mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan yang berbahagia. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia yang bertugas karena sudah menyempatkan waktunya, tenaganya untuk menyelenggarakan acara ini dengan maksimal, dan juga saya juga berterima kasih kepada seluruh dosen dan juga mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan karena ikut serta dalam memeriahkan serta menyukseskan acara ini dengan maksimal. Sebelumnya dapat kita ketahui bersama bahwasanya acara ini diselenggarakan 2 kali secara online ya. Namun untuk itu tak lupa untuk panitianya memberikan semangat untuk rekan-rekan semua untuk dapat berkontribusi dalam acara ini. Harapannya untuk tahun depan acara ini bisa diselenggarakan secara offline, entah itu dari semua angkatan, terutama pada angkatan 2020 dan juga 2021, agar bisa merasakan secara langsung bagaimana itu cangkruan dan Natalis secara offline gitu. Pada Cangdis kali ini sekaligus bersamaan dengan Welcome Party Mahasiswa Baru 2021 dengan harapan nantinya mahasiswa baru dapat bisa memberikan kontribusi di kampus PSDKU terutama di Fakultas Perikanan dan Kelautan. Untuk itu pesan dari saya pribadi, semangat berproses dan selamat berprogres menjadi mahasiswa. Mungkin cukup itu saja sambutan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Naufal atas sambutannya. Oke, baik, selanjutnya ada sambutan dari Kak Gilang Septian selaku Ketua Himakwa angkat periode 2021. Kepada Kak Gilang untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin Pak Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, adik-adik, dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Hanif Azhar, SPI MSI, dan juga Bapak Ibu dosen program studi akuakultur PSDK Universitas Airlangga di Banyuwangi, dan juga barangkali ada kakak alumni juga yang saya hormati, dan teman-teman seangkatan, teman-teman dari angkatan 2019, dari angkatan 2020, dan
yang baru juga, teman-teman atau adik-adik dari angkatan 2021. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya di tengah mungkin kesibukan perkuliahan. Di angkatan 2018 mungkin persiapan mengenai penyusunan praktek kerja lapangnya untuk menyusun persiapan sidang, dan juga mungkin dari angkatan 2019 dan juga teman-teman yang lain ada hal yang memang ada di perkuliahannya. Terima kasih atas waktunya, dan mungkin di kesempatan kali ini sekaligus welcome party, saya kembali lagi mengucapkan selamat datang kepada adik-adik angkatan 2021, mahasiswa baru angkatan 2021. Selamat datang, selamat bergabung. Semoga teman-teman atau adik-adik mahasiswa baru bisa memiliki semangat atau motivasi yang tinggi meskipun di awal perkuliahan pun langsung dihadapkan oleh perkuliahan online. Semoga memang ilmu-ilmu yang memang diberikan bisa terus bermanfaat dan juga mengambil hikmah di balik itu semua. Dan bertepatan juga dengan Disnatalis Himakua yang ke-6. Di sini saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Aquaculture PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi periode 2020-2021 mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi atau keikutsertaan teman-teman ataupun warga PSDKU, utamanya program studi aquaculture, telah mendukung beragam program kerja yang memang ditujukan untuk memfasilitasi dari adanya kebutuhan teman-teman atau warga program studi aquaculture. Mungkin terdapat sedikit kekurangan ataupun kesalahan, dan semoga di Disnatalis yang ke-6 ini kita semua bisa melihat nantinya Himakua menjadi sebuah organisasi yang memang lebih baik lagi ke depannya, bisa mengakomodir segala kebutuhan atau segala potensi, segala hal yang memang berhubungan dengan mahasiswa, utamanya mahasiswa aquaculture PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan selamat bergabung untuk adik-adik 2021, dan juga tetap semangat untuk kakak-kakak dari angkatan 2018, dari angkatan 2019 juga mungkin masih terus semangat untuk menyongsong, karena memang mungkin kalau curhat pribadi ini cangkruan dan Disnatalis terakhir dari angkatan 2018, nggak tahu ya, mungkin nanti pengen telat ya kan, tapi janganlah dari angkatan 2018 ada yang mengikuti Cangdis lagi sebagai mahasiswa, tapi kalau sebagai alumni tahun depan mungkin boleh. Ya mungkin pesan saya itu aja sih, semangat terus untuk teman-teman dan juga adik-adik, selamat berproses juga, semoga ke depan memang Himakua bisa menjadi lebih baik lagi, dan teman-teman juga bisa memberikan prestasi untuk Himakua dan ikut andil dalam setiap program kerja yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Aquaculture PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Mas Gilang Septian selaku Ketua Himakua periode 2021. Baik, selanjutnya itu ya ada kita mau menyapa dulu nih dari Bapak Hanif. Halo Pak Hanif, apa sudah bergabung ya Pak Hanif? Sudah Mas. Halo Pak, apa kabar Pak Hanif? Saya bukanya dulu ya. Yeah. Ini kebetulan saya juga ada acara di kampus, nggak apa-apa, online juga bisa ditinggal. Oke. Kelihatan, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang ada di Indonesia, dan selamat sore ya waktu Turki. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Azhar. Saya salah satu staf pengajar di Departemen Aquaculture PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi. Mungkin banyak dari teman-teman yang belum kenal saya ya. Ya, saya juga baru melihat beberapa, tadi cuma hanya
ingat 2 orang tadi, ketuanya sama yang pimpin doa. Sisanya saya belum tahu muka-mukanya. Jadi salam kenal dari saya. Itu aja, terima kasih. Monggo Mas, dilanjut dulu. Baik, terima kasih Pak Hanif atas kesempatannya. Sebelumnya kami mohon maaf juga karena Bapak Ibu dosen lainnya berhalangan hadir karena ada acara yang mendadak juga. Oke, lanjut untuk acara selanjutnya, ada acara apa nih Kak Marcella? Ya, sapa Pak Hanif kan udah, sekarang sapa mahasiswanya nih. Saya mau dengar, sekarang kita mau dengar nih suaranya tiap angkatan. Yang pertama mana nih suaranya angkatan 2018 atau biasa dipanggil angkatan Syart? Halo, halo. Ya, selanjutnya angkatan 2019 atau angkatan Mantarai. Asli. Kakak ganteng. Wah, rame banget ya. Selanjutnya dari angkatan 2020, angkatan Angler. Halo. Halo. Oke. Halo. Oh ya, tak lupa dari angkatan 2021. Jangan mau kalah ya. Halo. Ya, pada semangat sekali ya malam ini. Padahal di kepala mikirin laprak nih. Mepet deadline nih kayaknya. Ya, tenangin dulu, relaxing dulu dalam acara malam ini. Nanti dikerjain lagi lapraknya, oke? Betul nih Kak, istirahat dulu ya dengan menyimak acara malam ini, oke? Oke. Sebelum masuk ke acara inti, ada video nih ucapan selamat ulang tahun untuk Himakwa dari dosen dan mahasiswa. Kepada yang bertugas untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Hari demi hari berganti, bulan demi bulan berlalu, tahun demi tahun telah terlewati. Terima kasih Himakwa telah bersama kami sejauh ini. Terima kasih telah berhasil berjuang bersama kami Melawan berbagai halangan dan rintangan. Di tengah pandemi yang belum juga usai ini, kami seluruh Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan serta Civitas Akademika program studi di luar kampus utama Universitas Airlangga di Banyuwangi mengucapkan Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Yang keenam, kepada Himpunan Mahasiswa Aquakultur Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga di Banyuwangi. Semoga seiring berjalannya waktu yang telah dilalui Papua Dapat tumbuh dan berkembang menjadi yang lebih baik. dapat menjadi himpunan bagi mahasiswanya. Untuk mengembangkan segala minat dan bakat yang dimiliki. Semoga himpunan mahasiswa aquakultur PSDKU di Banyuwangi Tetap menjadi wadah aspirasi sivitas akademika terutama mahasiswa terus berkarya, terus berinovasi, serta memberikan sumbangsi kepada bangsa dan negara. Semoga semua aktivitas kita dalam lindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jayalah. Jayalah. Jayalah Himakwa, jayalah perikanan di Indonesia. Wah, sangat keren sekali ya sambutan dari mahasiswa dan dosen. Selanjutnya ada acara apa lagi nih Kak Marcella? Ya, baik. Acara selanjutnya nih ada Welcome Party 2021 atau biasa disingkat Welpart. Apa sih Welpart itu? Nah, Welpart ini merupakan salah satu acara dalam menyambut mahasiswa baru. Yang tepatnya pada tahun ini yaitu mahasiswa baru angkatan 2021 dong. Baik, untuk Komting 2021 mana nih bisa on mic dan menunjukkan wajahnya serta memperkenalkan diri ya. Terima kasih Kak. Oh iya, boleh tanya-tanya nggak nih? Iya boleh Kak. Ya, jumlah angkatannya berapa nih kalau boleh tahu? Angkatannya Kak ada 46. Banyak ya. Dari mana aja tuh? Ada yang dari Bali, Blitar,
Purbalingga, yang paling banyak sih dari Banyuwangi, Kak. Oh ya, tentunya itu. Yang paling jauh nih? Yang paling jauh ada di luar Jawa. Di Medan ada. Jauh sekali ya. Wah, hebat banget nih. Oh ya, mengingatkan kembali untuk peserta atau untuk yang menghadiri, jangan lupa on cam ya. Silakan Kak Haki. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak Marcella. Nah, selanjutnya nih ada sambutan dari Komting 2018 sebagai perwakilan dari angkatannya untuk menyampaikan sepatah kata untuk mahasiswa baru 2021. Mungkin Kak Wildan bisa on cam sekaligus on mic Kak, buat menyampaikan sepatah kata. Oke. Terima kasih buat MC yang sudah berikan waktunya. Mungkin saya ingin sedikit mengucapkan selamat datang para penggawa baru Fakultas Perikanan dan Kelautan PSTK Universitas Airlangga di Banyuwangi. Kalian merupakan salah satu awal dari perkembangan ke depan Fakultas Perikanan dan Kelautan PSTK Universitas Banyuwangi, dan saya harap ke depannya dari teman-teman nantinya bisa berproses di dalam Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Karena di Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga ini kita memiliki banyak potensi. Mungkin banyak yang merasa bahwasanya kenapa kok kita dialihkan, atau mungkin kenapa kita mendapatkan kampus di Banyuwangi. Justru bagi saya adalah sebuah keuntungan besar buat kita. Kenapa? Karena Banyuwangi merupakan sektor perikanan yang besar di Indonesia. Jadi ketika kita udah mempelajarinya di kampus di Banyuwangi, kita bisa langsung mengimplementasikannya di Banyuwangi itu sendiri. Jadi saya harap dengan hadirnya kalian bisa membawa perubahan baru, membawa prestasi-prestasi baru untuk kemajuan PSTKU, terutama Fakultas Perikanan dan Kelautan, sehingga nantinya Fakultas Perikanan dan Kelautan bisa dikenal oleh berbagai lembaga, berbagai instansi, maupun berbagai perusahaan. Jadi ketika nantinya kita lulus, kita bisa dengan mudahnya bisa masuk ke perusahaan yang kita inginkan. Mungkin itu dari saya, tetap semangat. Saya tunggu proses kalian di PSTKU, Fakultas Perikanan dan Kelautan, PSTKU Universitas Airlangga. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutannya Kak Wildan. Selanjutnya ada sambutan dari Komting 2019 nih. Mungkin Kak Adrian bisa on cam sekaligus on mic Kak, buat menyampaikan sepatah kata untuk mahasiswa baru angkatan 2021. Ya, baik. Terima kasih Kak Aki atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, saya di sini selaku Komting Angkatan Mantare mengucapkan selamat ulang tahun buat Himakua yang ke-6. Semoga senantiasa menjadi tempat yang nyaman untuk seluruh mahasiswa berkembang, berkreativitas, senantiasa menjadi wadah yang dapat menampung seluruh aspirasi mahasiswa di nuansa hari jadi Himakua ini. Marilah kita senantiasa menjadi support dan turut dan selamat menjadi bagian dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga yang ada di Banyuwangi. Selamat berproses di FPK, semoga setiap pergerakan teman-teman senantiasa diberi kelancaran. Mungkin itu saja dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adrian atas penyampaiannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya ada acara apa lagi nih Kak Marcella? Ya, acara selanjutnya yaitu berikutnya Komting dari Angkatan 2020. Silakan menyampaikan sepatah kata untuk mahasiswa baru Angkatan 2021. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Oke, baik. Selamat malam. Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu dosen yang terhormat dan yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa
Di sini saya selaku perwakilan dari angkatan 2020 mengucapkan selamat kepada rekan-rekan mahasiswa baru yang telah menjadi bagian dari prodi kita tercinta ini, yakni prodi aquaculture, khususnya yang ada di PSDK Universitas Airlangga di Banyuwangi. Namun sejatinya perjuangan kalian baru dimulai ketika kalian masuk. Maka dari itu saya sampaikan semangat untuk segala kegiatan perkuliahan yang akan hadir di beberapa tahun mendatang. Selain itu, saya harapkan kalian betah di prodi aquaculture, betah dengan teman-teman kalian, betah dengan dosen-dosen yang ada di aquaculture, dan tentunya betah dengan tugas dan praktikum yang akan datang. Saya juga berharap nantinya angkatan 2020 bisa menjadi kakak yang bisa membantu kalian dan bisa mendampingi rekan-rekan mahasiswa baru dalam menjalani perkuliahan beberapa tahun mendatang. Nah, selanjutnya saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Himakua PSDK Universitas Airlangga yang ke-6. Semoga di usianya yang menginjak 6 tahun ini, Himakua dapat menjadi wadah dan rumah untuk mahasiswa aquaculture khususnya dalam mengembangkan soft skill, minat, bakat, dan mungkin menambah relasi maupun keluarga. Dan semoga kebermanfaatan dari adanya Himakua ini tidak hanya dapat dirasakan oleh anggota Himakua internalnya saja, tapi juga bisa dirasakan oleh mahasiswa aquaculture secara umum. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, Angelus 2020 mengucapkan selamat dan semangat berproses untuk rekan-rekan mahasiswa baru, dan selamat ulang tahun untuk himpunan mahasiswa aquaculture. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Leni atas penyampaiannya. Terima kasih kepada setiap komting untuk harapannya maba ini dapat berproses dan menjadi berprestasi untuk meningkatkan Fakultas Perikanan dan Kelautan dan perubahan baru nantinya. Dan jadi Fakting mahasiswa baru 2021 semoga betah ya. Pasti dong Kak, secara benar gitu loh. Iya dong. Baik, selanjutnya memasuki acara inti nih, yaitu Cangkruk Inspiratif. Apa sih Cangkruk Inspiratif itu, Kak Haki? Mungkin dari mahasiswa baru bertanya-tanya nih, dan penasaran juga apa sih Cangkruk Inspiratif itu. Nah, di sini aku bakal jelasin, Cangkruk Inspiratif itu merupakan kegiatan sharing-sharing yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen mengenai perjalanan riwayat hidupnya semasa kuliah hingga diterima menjadi dosen PSDKU UNER di Banyuwangi. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Suciono SSTPI MP selaku pembina Himakua. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Arif Habib Fasya SPI MP selaku dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan PSDKU Universitas Airlangga di Banyuwangi dan Pak Darmawan Setiabudi SPI MSI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung ya. Mohon maaf ini tadi. Halo, cek suara saya jelas? Dengar Pak. Oke, ya. Oke, salam-salam ya. Ini tadi barusan nyampe perjalanan. Oke, terima kasih. Monggo MC silakan dilanjut lagi. Baik Bapak, terima kasih. Untuk Cangkruk Inspiratif kali ini itu serasa spesial sekali ya teman-teman, karena akan dibawakan oleh salah satu dosen kita yang sedang menempuh pendidikan S3 di Turki. Ada Bapak Hanif Azhar, SPI MSI. Sebelumnya, apa kabar Pak Hanif? Alhamdulillah, sehat semuanya di sini. Gimana kabar-kabar teman juga di Indonesia? Apakah dalam kondisi sehat? Ya, semoga dalam kondisi sehat ya. Dan semua rencananya dilancarkan apapun itu, intinya ya diberikan kemudahan. Itu aja. Saya posisinya sekarang sedang persiapan untuk ujian komprehensif ya. Jadi mohon doanya juga kepada teman-teman semua. Insya Allah nanti awal November atau tengah November saya akan melakukan ujian komprehensif.
mohon doanya agar bisa lancar dan bisa lulus. Karena ini adalah istilahnya kalau di perkuliahan itu di tahap pertengahan ya. Setelah ini kita bisa lewat, setelah fase ini saya bisa melewati, maka ada fase lain yaitu penelitian. Jikalau di ujian kompre ini tidak bisa lewat, maka saya harus mengulang. Dan untuk penelitiannya otomatis mundur. Jadi mohon doanya ya. Terima kasih. Amin. Semoga lancar, Pak. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hanif. Tanpa berlama-lama, untuk cangkru inspiratif kali ini kepada Bapak Hanif Azhar, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan selamat malam teman-teman semuanya. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih ya pertama-tama ya kepada teman-teman yang sudah hadir, baik itu teman-teman dari dosen yang sudah jarang kita telepon lagi ya, serta teman-teman mahasiswa, baik yang mahasiswa baru ataupun yang sudah lama ya, yang sudah mau siap-siap lulus. Semoga lancar semuanya. Tanpa basa-basi ya, perkenalkan nama saya Muhammad Hanif Azhar. Saya lahir di Surabaya 18 Juli tahun 1984. Saya untuk studinya, saya mulai dari SD ya, saya tahun 96 itu lulus SD di daerah Rungkut. Kemudian saya melanjutkan SMP, lulus tahun 99 di SMP Negeri 23 Surabaya. Kemudian saya melanjutkan SMA di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Setelah selesai dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya pada tahun 2002, saya langsung melanjutkan studi di D3 Budidaya Perairan di Universitas Airlangga. Ya, sayangnya sekarang sudah nggak ada ya D3 ya, bukan dihapuskan, tapi sementara divakumkan. Di sana saya melanjutkan studi selama 3 tahun, kemudian setelah lulus sekitar tahun 2005 saya lulus, kemudian saya transfer juga S1 di dulu masih namanya Budidaya Perairan juga, belum aquacultur ya, dan lulus pada tahun 2008 maaf. Molor 1 tahun ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman gak ada yang molor nanti. Setelah itu saya bekerja di perusahaan pertama itu ada di PT Global Aquafeed, ditempatkan di daerah Sulawesi, terus kemudian pindah di beberapa perusahaan juga, tapi tetap di perikanan, mulai dari pembesaran budidaya udang sampai dengan hatchery, dan terakhir juga sempat processing juga saya, yaitu di PT Atina pada tahun Alter Trade Indonesia pada tahun 2012, pada saat saya lanjut S2. Tahun 2012 atau 2011 saya sudah lanjut S2 namun masih kerja setengah tahun. Setelah itu saya resign dan lulus S2 pada tahun 2013. Kemudian setelah lulus tahun 2013, saya diberi kesempatan lagi untuk mencari pengalaman, yaitu di bidangnya beda, bukan di perikanan, tapi pindah ke bidang yang sekarang yang saya tekuni hingga sekarang, yaitu di Universitas PGRI Palembang selama 1,5 atau 2 tahun gitu, sebagai staf pengajar di sana. Kemudian alhamdulillah setelah itu tahun 2015 nggak salah itu pertengahan April 2015 saya keterima PNS dan kemudian ditempatkan di PSDKU. Bukan ditempatkan karena memang pada saat itu saya memilih di PSDKU.
hingga sampai sekarang ya. Tapi saya melanjutkan kuliah itu pada tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019 saya melanjutkan studi ke Turki. Itu sekilas mengenai perjalanan hidup saya untuk ini ya, bidang pendidikan ya. Sebelum di sini sudah dibahas ya, ada pokok pembahasannya, jadi waktunya juga nggak lama. Jadi sebelum saya berbicara tentang studi doktoral, saya ingin berbicara sedikit mengenai perikanan. Saya yakin teman-teman mahasiswa baru ketika masuk perikanan itu bukan pilihan pertama. Saya yakin 100% Anda memilih perikanan pasti pilihan kedua atau pilihan terakhir. Kalau iya, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena memang perikanan ternyata tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun perikanan bukan hal yang familiar ya. Jadi ini merupakan termasuk yang di tempat yang sekarang di Istanbul University, di tempat saya kuliah itu juga jurusan ini sangat sedikit ya. Jadi kurang peminat karena memang kurang tahu ya, kurang familiar. Tapi di beberapa negara Eropa semacam Norway atau di negara tetangga kita Australia ini termasuk salah satu jurusan yang banyak diminati. Tapi ya tidak masalah ya. Gimana lagi? Jangan berkecil hati ketika Anda melihat Anda kok tidak familiar, itu bukan berarti Anda tidak punya kesempatan. Kesempatan itu akan selalu ada jikalau kita mau berusaha dan pastinya berdoa serta bertawakal. Saya pertama kali masuk perikanan juga sedih ya. Semester 1, semester 2 praktikum disuruh ngitung duri ikan. Pasti teman-teman ngitung tuh durinya ikan tuh, ideologi itu. Ngukur ususnya ikan. Siripnya itu dihitung semua, disuruh gambar. Bagi orang yang mau masuk kuliah, ini kuliah apa ini? Baunya juga nggak enak, ketika pulang juga bau amis. Ya, ini semua sudah saya alami. Ya, Anda boleh ketawa, boleh tidak, tapi memang itu realitanya seperti itu. Jika saya pulang kuliah, pasti ibu saya bilang, "Awakmu kuliah telah apa sih? Kok ambuiwa atau kondila?" Ya, jurusannya seperti itu. Saya juga nggak tahu dulu. Karena namanya budidaya perairan ya, saya pikir itu bukan main di ikan ya, tapi main ya kayak di mungkin PDAM gitu ya pikiran saya. Ternyata kok ngitung-ngitung ini. Ya tapi ya itu yang harus realita yang harus yang kita terima sebagai mahasiswa perikanan. Saya sempat 1 semester Nasakom ya, nasib 1, ya. 1,5 atau 1,6 itu semester 1 itu, sampai semester 2. Karena tidak mendapatkan motivasi kuliah dengan model yang sama seperti apa ya, yang menurut saya itu kok gini ya kuliah ya. Jadi maksudnya kok ya itu tadi seperti di teologi itu. Tapi ada satu momen yang membuat pikiran saya itu terbuka mengenai bidang perikanan. Pada waktu itu saya main ke Irba. Pasar ikan dulu terkenal kalau di Surabaya itu Irba ya, bukan sebelum ada yang pasar baru yang sudah ditempatkan oleh Pemkot. Di situ hanya ada tiap hari Rabu dan hari Sabtu malam Minggu. Nah, pada saat saya jalan-jalan, saya membeli ikan bersama teman saya. Waktu itu saya berempat, nggak salah itu. Jalan-jalan ke pasar ikan. Saya membeli ikan, waktu itu ikan pertama yang saya beli adalah neon tetra. Pasti teman-teman sudah tahu ya neon tetra ya. Kalau semester 1 masuk perikanan nggak tahu neon tetra nggak apa-apa. Kalau semester 3 kebacut kalau nggak tahu ikan neon tetra itu ya. Saya lihat ikan ini kecil. Saya tanya berapa harganya pada saat itu tahun 2003 atau 2004 itu harganya sekitar 4.000 kalau nggak salah 1 ekor itu. Segitu. Saya mikir ini ikan kecil kok mahal ya. Dari situ saya mulai terbuka pikiran saya. Berarti sebenarnya ada prospek di sini. Cuman kenapa kok yang realitanya di kampus ini jarang? Seperti itu. Akhirnya saya berkenalan dengan penjualnya.
Ternyata yang penjual itu juga mahasiswa. Kakak kelas di atas saya 3 tahun, lulusan teknik lingkungan ITS waktu itu. Orang lingkungan jualan ikan ya, teknik lingkungan ITS jualan ikan. Alhamdulillah sampai sekarang nyambung ya, masih silaturahmi. Saya berpikir ternyata jurusan lain pun melirik perikanan, jadi prospek perikanan sangat besar berarti kan. Di dalam hati saya berpikir seperti itu. Ya memang akhirnya ya saya jalani, ternyata perikanan itu banyak prospeknya ke depan. Teman-teman jangan kecil hati ya ketika sudah masuk, jalani saja, tapi bukan hanya dijalani saja, tapi setelah kita masuk, kita harus mencintai. Segala sesuatu harus dicintai. Setelah kita tahu, mengenal, dan cinta, maka itu akan jauh lebih mudah. Nah, setelah itu, yang pasti jangan hanya menjalani proses itu saja, tapi Anda harus punya apa ya? Kalau bahasanya itu harus punya plan. Jangan pernah bicara mengalir seperti air. Itu nonsens. Kalau masa depan itu harus di plan. Kita tidak bisa tahu masa depan seperti apa, tapi kita bisa menggambarkan masa depan kita sendiri itu seperti apa. Itu dari plan yang kita buat. Ya ini nanti hubungannya dengan motivasi saya melanjutkan studi doktoral. Jadi itu adalah plan atau apa ya bahasa Indonesianya plan itu apa ya? Yes, plan lah, planning ya, rencana. Itu ada rencana-rencana yang sudah saya buat sebelumnya. Saya menulisnya tidak detail, tapi saya menulis hidup saya itu berdasarkan usia. Usia segini saya harus segini, usia segini saya harus seperti ini, usia segini saya harus seperti ini. Dan ketika saya mau melanjutkan studi doktoral, itu memang di usia yang mana plan itu sudah saya buat. Saya akan melanjutkan studi S3 ketika saya sudah menikah, baru akan melanjutkan rencananya, karena studi S3 jauh lebih kompleks ya. Karena dengan membawa keluarga, katanya itu lebih meringankan. Itu kata-kata teman-teman yang membawa keluarga. Tapi kenyataan tidak semua orang itu sama jalan hidupnya. Ya, tapi paling tidak saya sudah membuat plan di usia seperti itu. Di usia sekian saya sudah bisa harus melanjutkan. Dan alhamdulillah itu terlaksana. Ya. Memang ada yang tidak terlaksana juga, seperti membawa keluarga dan sebagainya, tapi itu kan faktor X yang di luar kendali kita ya. Tapi yang pasti plan yang sudah kita buat dari awal itu, yang saya buat dari awal itu berhasil. Kalaupun tidak, ya meleset nggak jauh-jauh amat. Jadi seperti itu. Jadi itu gambaran singkatnya. Maaf, saya kecilkan dulu. Oke, itu mungkin yang saya jelaskan secara singkat sebelum saya mulai. Yang kedua itu motivasi untuk melanjutkan studi doktoral. Untuk motivasi melanjutkan studi doktoral bagi dosen itu semua wajib. Bagi semua staf pengajar, terutama yang masih S2, itu diwajibkan untuk melanjutkan S3, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Saya sendiri tidak ada kepikiran untuk lanjut ke luar negeri. Tapi aturan dari universitas itu menyarankan, dalam tanda kutip, menggarisbawahi dan ditebalkan ya, untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Jadi otomatis saya harus membuat plan seperti itu. Saya menyiapkan studi itu sekitar hampir 2 tahun ya untuk melanjutkan studi. Untuk motivasinya ya pasti karena itu adalah kewajiban dari kita sebagai seorang staf pengajar untuk mengembangkan keilmuan kita. Tapi untuk motivasi saya sendiri sebagai pribadi, ya saya ingin selalu belajar. Lebih baik kita tua belajar, menua dengan belajar daripada kita tidak belajar sama sekali ketika tua. Meskipun harus belajar, tidak bisa berlari, kita bisa belajar dengan berjalan. Dalam arti kata tahapan-tahapannya berbeda. Dan itu setiap orang pasti mengalami. Jadi saya ingin berkembang, mengembangkan apa yang saya miliki
diri saya terutama dalam bidang perikanan. Karena perikanan ini bukan ilmu yang stuck ya, bukan ilmu yang stagnan. Dia akan selalu berkembang seiring dengan majunya zaman. Ketika Anda mencari referensi di tahun 90, sudah pasti ketika Anda menghadap dosen akan dicoret. Karena apa? Ilmu perikanan selalu berkembang. Makanya bagi yang kalau ada yang di sini yang sudah mau penelitian atau yang sudah penelitian sedang nulis, jangan sekali-sekali nulis referensi yang usianya lebih tua daripada usia Anda ya. Kecuali itu textbook, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk jurnal jangan. Karena ilmu akan selalu berkembang. Begitupun juga di perikanan. Bisa ini menurut saya pribadi, perikanan itu 40% atau 30% yang dasarnya dari ilmu perikanan. Sisanya itu adalah serapan dari ilmu lainnya. Bisa dari biologi, bisa dari kimia, dan fisika, serta bidang lainnya. Jadi wajar kalau saya bilang perikanan ini kan akan terus berkembang sampai kapanpun. Jadi itu motivasi saya melanjutkan studi doktoral. Bagi saya sendiri melanjutkan studi di luar negeri ini ya, ini apa ya, sekedar bercerita ya. Pasti ada plus minusnya, pasti ada suka dukanya. Ketika Anda melihat teman-teman yang keluar di luar negeri, banyak foto, itu adalah bahagianya saja ya. Itu adalah fake sebenarnya. Anda tidak tahu bagaimana di dalamnya seperti apa, kita menangis itu ya. Jadi ya, karena kita tinggal di negara orang, otomatis struggle ya. Kita jauh lebih, tenaganya lebih, dua kali lipat, jauh lebih berat. Jadi lebih menantang. Saya bukan berarti jangan kuliah ke luar negeri, bukan. Tapi kalau kuliah ke luar negeri itu lebih menantang dan otomatis persiapannya harus jauh lebih kuat. Terutama masalah bahasa, karena bahasa itu adalah komunikasi kita dengan orang, baik itu di tempat umum maupun pada saat kita di kampus. Itu sangat penting. Jadi bagi yang adik-adik yang barusan masuk atau yang sudah mau lulus dan punya keinginan untuk lanjut kuliah ke luar negeri, boleh silakan dicoba. Tapi yang harus Anda ketahui, persiapkan semuanya itu dengan matang. Seperti syarat-syarat, ya tadi itu bahasa terutama ya. Kalau syarat bahasa itu bisa Anda temui, itu separuh langkah lah, bisa dibilang. Kalau nggak separuh ya 40% Anda sudah sukses. Saya bilang sukses kenapa? Karena kalau kita tidak bisa menjelaskan sesuatu dengan bahasa yang kita tuju, itu sesuatu yang bikin kita bertambah bebannya ya, tambah stres. Belum mikir pelajaran, mikir bahasanya sudah stres dulu. Bagaimana mikir pelajarannya? 2 kali stres, ujungnya apa? Nggak lulus. Makanya harus ada plan. Apapun itu harus ada plan. Anda mau masuk kuliah di jurusan manapun, tetap harus ada plan atau rencana. Jadi ya silakan dipersiapkan bagi yang berencana lanjut kuliah, bagi yang masih menempuh studi di S1 ya dipersiapkan, bikin rencana. Harus ada. Kenapa saya garis bawahi ya? Rencana itu saya bilang sering ya, karena seandainya kita gagal, gagalnya itu nggak akan jauh. Jika kita punya rencana. Ketika Anda punya rencana, pasti Anda punya yang namanya plan B, plan C ya gitulah. Bisa dibilang jika gagal ini kita punya ini. Apa sih Kak bahasa Indonesia kok jadi saya lupa ya. Ya seperti itu ya. Jadi kalau kita gagal, kita punya rencana lain. Karena kita sudah punya rencana lain dengan Anda ketika hanya menjalani hidup dengan ya semester 2 ambil ini yang ikut, teman ngambil ini ikut aja. Nanti ketika semester 5 kalau nggak percaya mau PKL bingung. PKL nang dile. Nang dia bingung. Lah koncone bingung bareng ya.
Nek bingung kabeh ya gak maju akhirnya, ketemu dosen lega, mau ke dosen mau bilang apa, akhirnya ya seperti itu. Itu awal dari apa? Dari plan, kita tidak punya rencana. Satu. Yang kedua, selain plan yang pasti kemauan ya. Kemauan itu harus tinggi. Karena spirit itu bisa mengalahkan apapun. Dengan spirit yang tinggi, kemauan yang tinggi, di diri kita akan ada hal yang bersifat positif. Hal yang bersifat negatif itu dengan sendirinya akan terpinggirkan. Yang penting kita positif. Nah, untuk mencapai positif itu banyak hal. Kita bisa bicara dengan orang yang lebih berpengalaman. Kita bisa membaca, banyak sekali. Dan yang utama mungkin sebagai orang yang beragama, beribadah. Jadi jangan lupa juga itu karena itu yang paling utama. Anda pintar tapi Anda tidak beribadah itu sama dengan sombong. Karena apa? Yang membuat Anda hidup, yang bikin Anda matanya kedip ini bukan Anda, tapi yang atas. Jadi jangan lupa itu ya. Saya bisa seperti ini bukan karena usaha saya, tapi ini karena kehendak yang atas, kehendak Tuhan. Tapi Tuhan juga mungkin melihat usaha dari saya. Itu. Terus ada lagi satu yang juga penting, doa orang tua itu yang paling mujarab ya. Bukan doa teman ya, bukan doa siapapun, tapi doa orang tua Anda, terutama ibu. Kalau orang tua nggak ada, siapa yang lebih tua daripada Anda? Itu juga bisa memberikan nilai positif buat Anda. Itu sih. Agak jauh ya dari motivasi ya. Jadi tadi itu motivasinya itu yang saya jelaskan. Terus untuk inspirasi, apa ya inspirasi? Saya bukan orang yang pintar membagi inspirasi ya. Ya, saya seperti ini orangnya. Motivasi, inspirasi mahasiswa dalam menjalani hidup dan masa kuliah. Saya sama seperti teman-teman semua pada umumnya. Pada saat kuliah ada malesnya. Ketika kuliah saya tidak pernah duduk depan. Saya duduk paling belakang. Kalau nggak percaya mungkin Anda bisa tanya teman-teman yang lain. Saya hanya duduk depan ketika saya tidak memahami mata kuliah yang saya ambil. Di situ saya bersungguh-sungguh. Tapi ketika saya paham, biasanya saya duduk belakang. Bukan meremehkan ya. Tahu ya, seperti itu saya. Bermain, saya tetap cangkruk. Kalau mungkin ya, karena ada pandemi, alhamdulillah Anda nggak bisa cangkruk ya. Kalau saya dulu cangkruk, tiap hari cangkruk. Karena sampai waktu itu masih ikut orang tua, karena orang tua sampai capeknya. Akhirnya dibawa kunci sendiri, biar nggak ganggu beliau bangun. Tengah malam saya baru pulang dari cangkruk. Saya waktu kuliah bukan tipikal orang yang pintar. IPK saya cuma 3,0 waktu lulus S1. Tapi syukur ketika ujian saya nggak pernah nyontoh. Biasanya kalau nggak bisa saya langsung keluar. Karena pernah saya juga mencontoh, saya nggak bohong, saya juga pernah mencontoh dan itu ketahuan. Tapi dibiarkan sama dosennya, ya dosen Surabaya, Bapak Ibu di Surabaya. Tapi dibiarkan, beliaunya baik sekali ya. Beliaunya tidak memberi saya nilai jelek apa enggak, tapi dibiarkan. Tapi dari situ saya malu sendiri. Akhirnya ya ketika saya tidak bisa, saya langsung keluar. Biasanya ketika saya ujian, saya cenderung duduk di depan daripada di belakang. Karena apa? Di depan jauh lebih bisa fokus. Kita tidak ada latar belakang. Itu pikiran saya. Jadi ketika saya bisa mengerjakan, langsung saya kerjakan. Bukan tipikal saya pelit, karena saya berpikir belum tentu jawaban saya benar. Jadi saya kerjakan, setelah itu saya selesai. Dan paling sering saya kuliah, ketika ujian keluar paling dulu. Itu ada 2 sebab, saya memang bisa mengerjakan. 1, yang kedua saya memang nggak bisa mengerjakan. Nah, ya daripada saya mengganggu teman, mencontoh teman, lebih baik saya keluarin aja lah ya sudah. Itu resikonya saya nggak belajar. Terus ketika di kelas, saya hobinya sama dengan kalian, memfotokopi catatan teman-teman. Saya nggak bohong. Tapi satu hal, ketika saya fotokopi, saya baca itu fotokopinya ya, bukan saya tumpuk ya. Tapi nggak saya baca semua, ya saya garis besari.
Kalau dulu kita kasih boxy ya, bisa warna, ya itu yang saya pikir itu yang akan keluar. Dan itu yang bisanya saya pelajari. Terus saya juga kadang mendengarkan ketika dosen bicara itu berulang-ulang dan ditekankan, biasanya itu yang keluar. Nah, itu sih untuk masa kuliah ya. Untuk menjalani hidupnya ya saya sama dengan Anda, normal, cuman saya dulu hobi, kan orang tua wirausaha ya, ada darah wirausaha, jadi ketika saya semester 2 atau semester 3 itu saya mulai berjualan ikan juga dengan teman saya tadi yang namanya Mas Hendra ketika kenal. Jadi sampai lulus kuliah itu, sampai 1 gelar itu juga saya melanjutkan jualan ikan sampai alhamdulillah punya lapak sendiri di pasar ikan ya. Yang saya lupa nama pasar ikannya, dekatnya kebun binatang itu. Sampai bisa beli di situ, tapi karena saya ikut kerja akhirnya saya jual ke teman. Itu adalah buah dari proses usaha dan apa ya, kerja keras dan pastinya doa itu. Dan yang utama ketika Anda mencintai satu bidang, tekuni itu, karena setiap bidang yang Anda lakukan itu pasti akan memberikan nilai positif buat diri Anda. Nggak usah apa ya, kutu loncat ya bahasanya ya. Karena kutu loncat tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Dan yang pasti ketika Anda masuk kuliah, yang Anda cari adalah mencari ilmu. Saya niat kuliah cari ilmu, jangan pernah berpikir saya kuliah itu untuk mencari pekerjaan. Tidak, karena itu sudah jalan yang berbeda. Masalah rezeki sebelum Anda lahir sudah dituliskan sama yang atas. Tapi kalau masalah ilmu Anda harus mencari sendiri. Dan istilahnya joran ya. Ada pancingan yang paling bagus untuk mendapatkan rezeki yaitu ilmu. Jadi ketika Anda punya ilmu yang lebih tinggi, insya Allah itu rezeki jauh lebih mudah. Ya, seperti itu aja. Terus untuk masalah penelitian, nah ini mungkin yang mau lurus ya, yang mau penelitian, carilah judul penelitian yang gampang-gampang, yang penting cepat lulus ya. Tapi ada tapinya. Saran saya, kalau Anda punya planning untuk lanjut ke S2, pastikan judulnya sesuaikan dengan yang mau Anda ambil nanti untuk S2-nya. Karena itu akan sangat penting. Karena ketika Anda berbeda mengambilnya, itu akan menjadi suatu memakan waktu Anda untuk mengulangi. Tapi ketika Anda sudah memahaminya di S1, ketika S2 itu sangat mudah, lebih mudah lah kita untuk mempelajarinya. Saya S1 dengan S2 judul tesisnya berbeda. Judul skripsi dan tesisnya beda. Skripsi saya mengambil parasit. Terus, ini waktunya tinggal berapa ya? Halo? Oke. Waktunya tinggal 5 menit. Saya baru aja. Oke, ketika judulnya beda, maka Anda akan belajar lagi. Tapi untungnya waktu itu saya karena bekerja di tambak, dan itu waktu itu tentang teknologi bioflok ya. Jadi yang saya tahu ketika saya ngambil S2, saya mengambil dari pengalaman yang saya dapatkan. Jadi intinya itu tadi inspirasi atau motivasi buat teman-teman. Tekuni bidang yang sudah Anda cintai, insya Allah itu pasti akan menghasilkan. Dan jangan lupa selalu berdoa ya, berdoa dan meminta restu kepada siapapun, baik itu orang tua, terutama orang tua dan semuanya. Itu saja mungkin karena waktunya sudah habis. Mohon maaf ya kalau ceritanya melebar mengerucut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya Bapak Hanif. Ya, terima kasih Pak Hanif. Perjalanan hidupnya, kisah inspiratifnya yang dapat banyak hikmah yang dapat dipetik dan insya Allah dapat memotivasi para mahasiswa dalam menjalani perkuliahan. Dan yang selanjutnya mungkin Pak Hanif ingin menyapa rekan-rekan dosen yang sudah hadir di room Zoom. Ada Bu Hapsari, ada Pak Suciono, ada Pak Darmawan, ada Pak Faisal, sama Pak Fasya. Silahkan Pak.
Assalamualaikum. Gimana kabarnya teman-teman semua ini? Sampai mana sudah persiapannya? Ini rencananya teman-teman ada teman dosen yang akan lanjut lagi S3 ya. Karena Pak Fasa ya sepertinya ya. Jadi mohon doanya dimudahkan ya biar bisa lanjut studi ke Arab Saudi katanya. Semoga lancar Pak. Mohon doanya teman-teman ya. Pak Faisal mungkin dan teman-teman lainnya pasti akan lanjut. Santai saja. Nomornya akan bergilir kok. Urut tua pokoknya. Urut tua. Oh, ini urut kacang ya, karena nggak musim urut kacang itu. Jika Anda teman-teman mau mengumpulkan kita di ruang Zoom, nanti Anda akan tahu kejelekan kita semua ya. Wah, nggak bisa ya. Sama seperti Anda gitu. Jadi ya seperti ini. Gimana kabarnya teman-teman? Pekerjaan tambah banyak kayaknya ya kalau saya lihat. Alhamdulillah, dinikmati saja Pak. Nah, Ya, kita sangat terasa. Iya, iya. Itulah kemarin di acara Zoom untuk dosen kita sering ketemu di forum lain, Pak. Kalau di forum campuran ini sepertinya kan ini forumnya mahasiswa, apalagi ini penyambutan mahasiswa. Ya monggo, ini acaranya mahasiswa sih, dosen hanya penggembira dan pendukung aja gitu. Ya, pupuk bawang ya kita ya. Ada yang mengangkat tangan nih dari angkatan Mantai Rai, yaitu Kak Fatur. Silahkan Kak Fatur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam juga kepada para dosen yang saya hormati dan sama teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Saya ingin bertanya sama Pak Hanif. Mungkin kita di Indonesia buat kuliah kan udah pernah ngerasain nih Pak. So, kalau untuk di luar negeri itu bedanya apa sih Pak? Kalau kuliah sama di luar negeri atau di Indonesia? Dan apa kayak motivasi apa yang kita harus bisa biar kuliah di luar negeri, atau keunggulan apa sih bisa biar kita mau kuliah di luar negeri gitu Pak? Karena kalau saya berpendapat kalau kuliah di luar negeri takutnya ijazah sana nggak berlaku di sini gitu. Mungkin itu aja deh Pak. Oke, langsung dijawab atau dikumpulkan dulu Mbak? Langsung aja. Iya, langsung aja Bapak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, menarik sekali ya. Ini angkatannya namanya Manta ya. Untung nggak ada N-nya ya belakangnya ya. Kenapa Anda pilih angkatan itu Manta itu ya? Itu harus ada alasannya ya. Bercanda. Oke, kalau kuliah sebenarnya nggak ada bedanya. Yang membedakan adalah, Anda pernah ikut kuliah tamu nggak yang ada dosen asing? Alhamdulillah saya pernah Pak. Apa yang Anda rasakan? How do you feel? Kalau yang saya rasakan mungkin lebih aktif ya mahasiswanya. Sebenarnya sih nggak kalah aktif sih, tapi lebih intens pertanyaan, dan pertanyaan lebih menarik gitu Pak, tentang dosen untuk luar negeri. Itu saya yang paling membedakan pasti bahasa. Kan bahasa di sini biasa sehari-hari bahasa Indonesia campur-campur bahasa Jawa Timur. Kalau luar negeri kan Inggris. Ya, actually it's not different. Sebenarnya nggak ada yang beda kan? Apa yang Anda membedakan? Yang membedakan cuma satu, bahasanya. Dosen luar negeri ketika menerangkan sama dengan dosen Indonesia, tidak ada bedanya. Sama semua. Yang membedakan hanyalah bahasa ya. Cara beliau menerangkan sama juga. Mau ada presentasi, ada. Terus video juga ada. Semua penjelasan juga ada diberikan. Sebenarnya tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanya bahasa yang kita gunakan. Untuk masalah Mas Fatur bilang keaktifan di kelas, sebenarnya itu bukan dari dosen, tapi dari teman-teman sendiri. Nah,
Itu yang saya maksud, paham ya? Keaktifan ini bukan dari dosen, sebenarnya dari mahasiswa. Anda bukan SMA ya, Anda sudah mahasiswa, pola pikirnya sudah harus berubah. Ketika Anda SMA, Anda disuapi. Tapi ketika Anda masuk bangku kuliah, lupakan semua. Anda bukan disuapi lagi, tapi Anda mencari sendiri. Nah, makanya ketika sebelum kuliah Anda siapkan dulu bahannya. Jadi ketika Anda masuk kuliah, maka Anda akan bisa jadi lebih aktif lagi. Karena Anda sudah tahu. Tapi kalau Anda hanya modelnya seperti teman SMA, hanya menunggu. Kalau di kelas ditanya ada pertanyaan, nggak ada yang tanya, ya jangan salah. Ya, logikanya seperti itu kan. Nah, sebenarnya itu saja. Terus untuk masalah kuliah di luar negeri, itu seperti apa? Ya, sebenarnya sama semua. Di Indonesia, di luar negeri itu sama semua. Tidak ada perbedaan. Untuk masalah ijazah, memang ada beberapa univ yang sudah diakui, ada yang mungkin harus ada penyetaraan. Tapi itu sudah semua diatur oleh pemerintah, jadi teman-teman tidak usah khawatir. Dan yang pasti, ketika kita di luar negeri, terutama di Eropa ya, ini bukan hanya saya saja, juga cerita dari teman-teman saya yang lanjut studi di luar negeri. Ketika Anda lanjut studi di luar negeri itu di universitas kecil, maksudnya itu di daerah desa, yang jauh dari perkotaan, kualitas mereka setara. Tidak ada perbedaan. Jadi, ketika Anda memang melanjutkan studi keluar, yang pasti harus punya tujuan universitas kemana. Tapi jangan khawatir, karena kualitas akan sama. Kalau di luar negeri seperti itu. Kalau di Indonesia kita tahu berbeda, itu yang saya rasakan. Karena SDM juga berpengaruh. Karena negara kita terlalu luas dan pembangunannya, mungkin teman-teman sudah bisa tahu ya perkembangan di Pulau Jawa dengan di luar Jawa seperti apa. Mungkin teman-teman di luar Jawa bisa paham maksudnya ya. Jadi ya ada semacam mungkin gap ya. Tapi alhamdulillah sekarang nggak terlalu jauh. Sudah mulai pemerataan jadi lebih baik. Tapi kalau di negara-negara Eropa itu sama. Untuk penyetaraan itu sudah ada departemennya yang di Indonesia yang mengurusi ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Untuk masalah nanti setelah lulus, masalah untuk mendapat kerja, apakah lulusan dari luar negeri jauh lebih mudah mendapatkannya? Belum tentu. Karena kita kerja masalah rezeki, tahu sendiri, Anda dari lahir tadi saya bilang rezeki Anda beda-beda. Tidak bisa Anda menyamakan orang luar negeri pasti dapat. Logikanya iya seperti itu. Tapi ketika kita berbicara rezeki, ya belum tentu. Ya, tapi bukan berarti kita lepas tangan, enggak. Juga tergantung dari usaha teman-teman juga. Meskipun Anda lulusan luar negeri, tapi ketika Anda bekerja, Anda tidak tegas, tidak lugas, tidak corporate, ya percuma juga. Anda tidak akan digunakan. Jadi ada level-level yang berbeda yang itu nanti yang Anda harus pelajari, step-step atau langkahnya. Tapi ketika kuliah yang harus Anda ketahui, step Anda ketika jadi mahasiswa itu apa. Nanti ketika Anda lulus, step Anda sebagai seorang pegawai seperti apa, Anda harus menyesuaikan. Itu saja sih, tidak ada bedanya. Tapi kalau untuk analisa, ada satu alat. Saya tidak membohongi ya. Untuk alat, untuk beberapa jenis penelitian tertentu, mungkin di Indonesia tidak semua univ punya. Tapi kadang kalau di luar negeri, di Eropa, itu alatnya bahkan malah nggak kepakai-pakai. Terutama mungkin kayak Repro yang di Padar, mungkin yang bisa paham lebih paham tentang reproduksi ya, untuk PCR dan sebagainya yang menggunakan alat-alat. Di luar negeri, yang di Indonesia itu kita susah nyarinya. Kadang di universitas negeri itu sudah ada di lab. Itu saja sih. Untuk analisanya jauh lebih, mungkin saya untuk alatnya jauh lebih mudah untuk ditemukan daripada di Indonesia. Tapi kalau untuk kualitas pendidikan sebenarnya sama. Itu. Kenapa saya bilang sama? Kalau tidak sama, banyak nggak mungkin kita diakui. Banyak sekali kan profesor-profesor yang dari bidang perikanan dari luar negeri yang dari Indonesia juga beliaunya keluar diterima, pulang profesor kan banyak ya. Jadi kan sebenarnya kualitas tidak ada bedanya.
nggak usah khawatir. Yang mungkin yang membedakan adalah karakter orang Asia. Mungkin kalau Anda kuliah di Eropa menghadapi dengan karakter orang Eropa yang seperti apa. Nah, itu yang harus Anda siasati ya, yang harus Anda siapkan. Jadi kita kalau kuliah di luar negeri itu tadi lebih kompleks, bukan hanya kuliahnya saja, tapi kita harus belajar tentang karakter orangnya seperti apa juga. Dan itu membutuhkan tenaga atau energi yang lebih ya, dan itu bisa juga menyebabkan stres. Jadi itu tadi, kalau sudah mau lanjut ke luar negeri ya harus bismillah, sudah disiapkan semuanya dan jangan setengah-setengah. Itu sih Mas. Terima kasih. Sudah jelas Mas Fatur? Oke, terima kasih juga Bapak atas jawaban yang sangat luar biasa. Semoga dari rekan-rekan mahasiswa di sini ada yang bisa mengikuti jejak Bapak sampai kuliah S3 di luar negeri. Amin. Ya, terima kasih kepada Pak Hanif dan Bapak Ibu dosen yang lain. Terima kasih banyak atas bersedianya hadir dalam acara malam hari ini. Nah, selanjutnya nih ada penampilan angkatan yang paling ditunggu-tunggu nih kayaknya. Yang pertama, ada penampilan dari mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan angkatan 2019. Nah, udah siap belum nih kakak-kakak angkatan manta nih videonya untuk ditampilin? Pasti pada penasaran semua nih Kak. Tanpa berlama-lama untuk yang bertugas untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Mantari, itulah nama angkatan kami, angkatan 2019. Angkatan di mana kami saling mengenal satu sama lain, saling mengasihi dan menyayangi, dari berbeda pulau, bahasa, dan kepribadian. Untuk adik-adik angkatan 2021, kami ucapkan selamat datang dan selamat menimba ilmu di kampus Timur Jawa Dwipa. Salam hangat dari kami, Angkatan Mantari 2019. Teruntuk himpunan kami tercinta, ke pasar membeli ikannya untuk dimakan. Selamat ulang tahun kami ucapkan untuk Imakua yang kami banggakan. Kamu on cam. Halo 2019. Kisah ini dimulai dari pertengahan 2019. Sekumpulan anak yang terjebak dalam dunia yang kata orang tua disebut solusi masa depan. Namun ternyata malah menjadi sekumpulan orang-orang fake. Beberapa orang tinggal untuk sementara waktu, meninggalkan jejak di hari-hari yang kita lalui bersama. Canda, tawa, panik, sambatan, marah, bahkan kesal, campur jadi satu di tempat ini. Laporan, revisi, kuis, jadi makanan kita. Tingkah laku yang mengundang kekehan, lelucon yang kadang bikin capek didengar, udah jadi hal biasa. Febri punya Raharjo yang meninggal dunia akibat gantung diri. Maret 2020, surat putusan dari rektor libur 2 minggu katanya. Bersorak tentunya, tapi hampir 2 tahun nyatanya. Otak dilatih, pikiran diuji, tubuh mengikuti banyak pelajaran, hingga nasihat pun dapat dipenuhi.
jerami beralaskan tanah. Namun semua itu punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alam-alam pagar rumah kita. Tanpa angin, tanpa melati, hanya bunga batu tumbuh di halaman. Namun semua itu punya kita. Memang semua ini milik kita. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita. Muhammad Alfian Fauzi, Komting Angkatan 2019 mengucapkan selamat ulang tahun untuk Himpunan Mahasiswa Aquaculture Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga di Banyuwangi. Semoga selalu menjadi himpunan yang bisa menampung aspirasi dari mahasiswa FPK. Semoga selalu diberi kelancaran setiap pergerakan Himago. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Himpunan Mahasiswa Aquaculture PSTK UNAR Banyuwangi yang ke-6. Semoga menjadi organisasi yang inspiratif. Semoga tambah eksis, Makin jaya, makin baik. semoga kedepannya semakin jaya dan unggul. Semoga lebih baik dan lebih berkomitmen. Semoga selalu menjadi organisasi yang semoga tambah jaya, Makin solid dan makin top. Semoga seiring berjalannya waktu, Himagoa dapat menjadi himpunan yang lebih mengayomi mahasiswanya dan dapat bertahan di tengah segala rintangan yang ada. Semoga dengan bertambahnya umur bisa menjadi wadah yang berorientasi bagi mahasiswa aquaculture dan bisa memfasilitasi kegiatan mahasiswa serta dapat terus berinovasi dan menjadi organisasi yang baik, eksis dan juga berprestasi bagi internal maupun eksternal di luar kampus. Jaya selalu. Semoga kedepannya makin maju lagi, semakin sering mendengar aspirasi mahasiswa khususnya mahasiswa aquaculture. Semoga semakin solid dan sebagai wadah untuk mahasiswanya mengembangkan bakat dan minat. Semoga Himagoa tumbuh dan berkembang lebih baik lagi dan jayalah Himagoa, jayalah perikanan di Indonesia. Semoga tambah sakti. Sarang yuk. Hari demi hari terus berjalan. Waktu pun berganti bagaikan kilat. Perubahan adalah sebuah realitas yang harus dihadapi sebagai konsekuensi logis atas akhir dari sebuah langkah. Generasi ke generasi telah kau ciptakan dalam rumah ini. Dari zamanmu yang masih naif, kini menjadi indah. Kini usiamu telah 6 tahun. Ulang tahunmu sedang dirayakan oleh generasi baru yang sedang kau persiapkan. Selamat ulang tahun, Himpunan Mahasiswa Aquaculture PSTK UNAR Banyuwangi. Selalu menjadi rumah pemersatu bagi mahasiswa Aquaculture PSTK UNAR Banyuwangi. Bangkitkan semangat mereka, hancurkan kemalasan mereka,
kokohkan jiwa intelektual mereka agar tak mudah tergoyahkan. Jayalah selalu. Angkatan Shark, selama bertahun-tahun kita berinteraksi dalam rumah ini. Tak terasa, kami mengantarmu pergi dari rumah ini. Perpisahan ini terasa sangat menyedihkan. Kami telah terlalu lama menjalin rasa kekeluargaan ini. Namun, detik jam di dinding tidak pernah berhenti. Ia akan terus berjalan mengantarmu meninggalkan rumah ini, melanjutkan kehidupan yang kau impikan. Kau boleh berkata, tubuh adalah kumpulan serpihan, hari demi hari, menyatu menjadi mata, lengan, telinga, dan impian yang mengutuhkan dirimu. Satu persatu jalan telah kau tempuh, satu persatu rintangan kau hadapi. Satu kali barangkali kamu pernah gagal, tetapi tetap bertahan dan kembali berjalan. Jika hidup adalah peperangan, kamu adalah pemenang yang tidak mudah dikalahkan. Jika ada sedikit duka, anggap saja revolusi sementara. Hidup adalah perkara pengumpul kisah demi kisah, lalu kita rajut menjadi bagian yang disebut kenangan. Kami senang melihatmu yang terus melangkah maju. Sukses selalu. Kutitipkan rasa bangga. Aquaculture Pesta kau di tempatmu melangkah selanjutnya. Sayonara Shark. Mantare, 6 Oktober 2021. Porzaiwa. Oke, 1, 2, 3. Mantare. Epic. Yes. Boom.